Halo bosai, ketemu lagi di channel Fikri pakai Kika. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat kan? Sehat. Kali ini KII akan mencoba membahas tentang kisi-kisi uji komprehensif PPG 2021. Ini berdasarkan hasil kisi-kisi yang KII dapat. Semoga bisa membantu rekan-rekan guru yang sedang PPG di tahun 2021 ini. Dan KII tidak akan membahas banyak, itu hanya sesuai dengan pemahaman, bukan karena saya bisa ataupun saya lebih pintar daripada guru-guru yang lain, tapi saya mencoba membantu dengan apa yang saya pahami. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang sedang menjalankan PPG bisa terbantu dan tidak tegang ataupun stres karena uji komprehensif ini. A few moments later. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Ini ada keterangan uji komprehensif dilaksanakan dalam durasi waktu 50 menit. Ya, ini kita diberi waktu 50 menit untuk satu mahasiswa. Kemudian yang kedua, penguji komprehensif adalah dua dosen yang memiliki bidang keahlian sama atau serumpun dengan bidang yang ditempuh mahasiswa. Jadi ini dosen pengujinya ya sesuai dengan bidang studi kita. Kalau misalnya panjenengan guru mapel ya guru mapel, kalau guru SD ya guru SD, kemudian guru olahraga ya guru olahraga, sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Begitu rekan-rekan usai semuanya. Ini KII agak bahasnya serius, ini tidak seperti kemarin-kemarin. Oke, kita lanjut. Bahan ujian yang disampaikan bahan ujian yang disiapkan oleh mahasiswa adalah perangkat pembelajaran untuk persiapan PPL. Jadi ini adalah perangkat pembelajaran. Kemarin mungkin sudah diberi tugas membuat modul bahan ajar, kemudian ada RPP, kemudian ada PPT, kemudian yang satu ada LKPD dan evaluasi. Lah itu nanti kita siapkan dari 3 perangkat, karena kemarin tugasnya ada 3 ya. Tugasnya itu ada 3, kemudian sudah diujikan peer teaching mungkin salah satunya. Kemudian kita siapkan 2 yang belum kita tampilkan. Saya yakin 2 di antara ini yang belum ditampilkan akan disuruh untuk ditampilkan. Makanya persiapkan 2 perangkat yang belum ditampilkan. Itu menurut pemahaman saya. Oke, tetap stay tune di channel Fikri pakai Kika. Jangan lupa yang belum subscribe untuk mendukung channel ini, terus subscribe ya. Kemudian selanjutnya ada indikator uji komprehensif. Ini yang pertama ada mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan, tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Nah ini kemudian rambu-rambu untuk pengujinya. Penguji mengamati perilaku mahasiswa menjawab pertanyaan, kemudian bobotnya 10%. Ini kalau menurut pemahaman saya itu di sini kita harus memiliki ketegasan ketika menjawab. Jangan pakai kata-kata sepertinya, kayaknya ini loh Pak, kayaknya ini, jangan seperti itu. Tapi kita tegas dengan ekspresi yang lugas juga, itu menjadi penilaian. Kemudian kalau dirasa kita tidak yakin, kita beri untuk akhir dari kalimat tersebut mungkin bisa dikoreksi oleh Bapak Ibu dosen. Itu seperti itu menurut pemahaman saya. Selanjutnya ada mampu menjelaskan indikator CP di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini itu ada KKO yang ada di RPP. Kemudian kita bisa menunjukkan yang ada di KD, kemudian indikator, kemudian tujuan, kemudian ada di
kegiatan inti RPP. Selanjutnya ada di evaluasi, ini sangat berhubungan dengan CP ini yang ditunjukkan untuk HOTS itu KKO-nya CP4 minimal untuk kognitifnya, kemudian CP3 untuk ranah psikomotor. Jadi kita harus bisa memahami hal tersebut. Penguji memberikan pertanyaan atau mengidentifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa RPP dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir. Nah, begitu kan? Itu menurut pemahaman saya. Jadi semoga bermanfaat. Ini nilai bobotnya 10%. Jadi kita memahami KKO-nya yang berkenaan dengan IPK, indikator pencapaian komutatif itu, kompetensi itu, kemudian tujuan di RPP, evaluasi dan kegiatan pembelajaran. Itu menurut saya. Kita lanjutkan yang ketiga, mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna. Kedua, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Sekali lagi, ini hanya mencerahkan, semoga bukan sok tahu saya ya, tapi ini menurut pemahaman saya. Jadi kalau bermanfaat ya saya senang bisa membantu rekan-rekan yang sedang menjalankan PPG. Ini advance material ini adalah kelanjutan dari materi, itu materi pembelajaran. Apakah kita bisa menjelaskan secara runtut tentang keterkaitan kegiatan inti kita, kemudian apakah di situ ada keterangan PK, penumbuhan penerapan karakter ya, pembelajaran karakter itu, kemudian ada TPEC-nya, kemudian TPACK, kemudian ada ICT-nya. Nah, di sini kelanjutan pembelajaran yang bermakna. Kemudian mampu menyelesaikan masalah terkait pengembangan materi ajar. Jadi kita mampu mengembangkan, di situ kita sudah belajar modul, nah kita kembangkan lagi, kemudian kita gunakan ICT tadi, apakah berhubungan atau berintegrasi ya. Kemudian penguji menggali penguasaan materi mahasiswa advance material atau memberikan soal pengembangan. Nah, jadi ini masih berkenaan dengan RPP kita yang akan kita sajikan. Oh ya, sekali lagi jangan berpikir kita ketika uji komprehensif ini kita disuruh mengajar teman-teman, rekan-rekan semuanya ya. Itu kalau menurut pemahaman saya. Jadi di sini nanti kita bisa saja kita disuruh mengajar sesuai RPP, tetapi bisa saja kita hanya tanya jawab seputar RPP, atau bisa saja kalau dosennya enjoy, senang, mungkin kita hanya bercerita mungkin tanya jawab relax, enjoy biasa. Nah, itu tergantung dosen masing-masing, dosen penguji masing-masing. Makanya kita relax saja ya teman-teman, ketika mau uji komprehensif jangan terlalu dipikirkan, nanti kita tumbang sebelum berjuang. Oke? Selanjutnya di sini ada CP4, mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran melandasi rancangan perangkat pembelajaran, mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik dan teknologi TPEC. Nah, ini hampir sama seperti tadi advance material yang dihubungkan. Di sini kita masih mengembangkan pembelajaran abad 21, itu yang komunikatif, kolaboratif, kemudian TPEC, HOTS, kemudian penerapan karakter. Itu kita pahami benar-benar mana kegiatan inti dalam pembelajaran yang sesuai dengan TPEC, mana yang HOTS, mana yang komunikatif, mana yang kolaboratif. Nah, ini kita benar-benar harus memahaminya. Kalau yang komunikatif ya diskusi, kemudian dengan orang tua ataupun anggota keluarga ataupun teman, itu kemudian menyampaikannya juga bagus, menyampaikannya juga detail, mudah dipahami, itu komunikatif. Hampir sama dengan kolaboratif, itu diskusi, kemudian musyawarah, itu misalnya ada yang berkenan di musyawarah. Itu menurut pemahaman saya. Sekali lagi ya rekan-rekan
PBG 2021. Selanjutnya ini bobotnya 20%. Penguji meminta mahasiswa mempraktekkan cuplikan. Oh maaf, bukan itu yang CP5. Penguji menggali landasan penyusunan langkah-langkah pembelajaran di RPP. Lah ini landasannya misalnya teori belajar siapa, teori belajar misalnya apakah based learning, apa project learning atau inquiry. Ini mungkin nanti penguji bertanya seperti itu. Itu landasannya RPP yang Anda buat, pembelajarannya menggunakan apa gitu. Nah, itu menurut pemahaman saya. Kemudian nanti ada teori belajar behavioristik, kemudian ada kognitif, kemudian ada humanistik dan konstruktivisme, kemudian ada yang lain yang mungkin sudah dijelaskan oleh dosen-dosen PPG. Begitu ya teman-teman, bobotnya 20%. Jadi saya rasa jangan terlalu terbebani dengan uji komprehensif ini. Kita rileks saja karena kita tahu ini harus kita lakukan. Selanjutnya CP5 mampu menerapkan cuplikan pembelajaran kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Nah ini mampu menerapkan cuplikan. Nah ini penguji meminta mahasiswa mempraktekkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital 10 menit. Nah ini begini. Kalau menurut pemahaman saya ya teman-teman, rekan-rekan semuanya, bosai, kemungkinan kita kan tadi tidak suruh mengajar tapi hanya menampilkan cuplikan yang menarik. Misalnya kalau dalam pembelajaran kemarin peer teaching ataupun di RPP panjenengan semua itu sudah ada hal yang menarik, contohnya permainan dengan belajar, ya kalian praktekkan, monggo silahkan. Itu menurut saya. Atau kalau sudah dibuat contohnya, kita tinggal tampilkan di slide PowerPoint, kemudian dosen pembimbing dan dosen penguji tinggal menyaksikan. Nah itu mungkin seperti itu. Kemudian kalau yang menampilkan video, kita tampilkan video di situ yang menarik minat belajar peserta didik ataupun menarik perhatian pengajar sendiri atau guru, menurutnya menarik, tampilkan saja selama 10 menit. Ini kan cuplikan, berarti bukan kita mengajar dari awal sampai selesai. Begitu ya rekan-rekan. Kita lanjut ke CP6, mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian di RPP mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman instrumen di RPP yang dibuat oleh mahasiswa. Nah ini instrumen yang ada setelah RPP, rekan-rekan semuanya. Ini instrumen-instrumen itu ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah itu kita akan digali untuk menjelaskan apakah sudah ada penskorannya, kemudian penilaiannya bagaimana, kemudian keterampilan seperti apa, kemudian yang termasuk evaluasi lisan, kemudian praktek, kemudian mulai dari penugasan itu bagaimana. Lah ini nanti akan dibahas di CP6 ini. Begitu ya rekan-rekan. Itu sekali lagi itu menurut pemahaman saya, bukan karena saya tahu, bukan karena saya pintar, tapi ini sekali lagi ya karena rekan-rekan saya pun ada yang minta untuk sedikit dijelaskan menurut pemahaman saya. Ya ini saya hanya berbagi dan sharing, semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang menjalankan PPG. Selanjutnya memiliki CP7 yang terakhir, yaitu memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. 2 mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Kemudian penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada tidaknya rencana refleksi proses penyusunan RPP yang dikaitkan dengan penelitian informasi baru. Nah ini kalau menurut saya ini nanti mungkin penguji akan bertanya apakah ada rencana tindak lanjut dengan RPP yang sudah kita rancang 3 set itu untuk seperti PTK ataupun penelitian biasa saja ataupun laporan biasa ataupun artikel yang lain. Itu kalau menurut saya seperti itu teman-teman dan rekan-rekan. Dan kita jawabnya logis karena tugas dari PPG tahun ini sudah dijelaskan dari awal bahwasanya kita tidak membuat tidak membuat PTK.
tetapi kita membuat laporan yang hampir mirip dengan PTK. Itu harus benar-benar dipahami. Nah, ketika kita mungkin ditanya ini berkenaan dengan RPP, kita ditanya kelanjutannya bagaimana, refleksinya bagaimana. Itu kalau menurut saya ya kita secara logis dan realistis saja kita akan kerjakan RPP yang sudah kita lakukan di instansi kita masing-masing sesuai dengan karakteristik sekolah, sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan sesuai dengan keadaan di pandemi dan pembelajaran abad 2021 ini. Itu kalau menurut saya. Jadi silakan teman-teman semuanya, itu pembahasan dari kisi-kisi uji komprehensif yang menurut saya, pemahaman saya seperti itu. Jangan dijadikan ini sebagai acuan utama. Ini karena hanya membantu saja. Semoga teman-teman, rekan-rekan yang dalam menjalankan PPG ini bisa terbantu, bisa sedikit mengurangi beban pikiran, jangan sampai stres, kita tetap sehat dan jaga stamina untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan pada PPG ini. Oke, tetap semangat, tetap kompak, dan tetap bersatu guru-guru Indonesia. Semangat selalu, kita jalankan dan kita lalui PPG 2021 ini dengan lancar dan lulus bersama. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.